Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukhtaram Al-Ustad Samsi Setiadi Al-Majistir Al-Muhtaramah Ustazah Umiyati Ikhwani wa akhwati al-a'izzah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudlillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul belajar online walaupun masih melalui Zoom meeting. Mudah-mudahan adik-adik semua dan keluarga selalu sehat dan terhindar dari virus corona ini. Selamat pagi adik-adik semua, sabahul khair. Kaifa halukum ayatullah. Fi hadzal yaum sanata'allam 'anil ism tafdil. Hari ini kita akan belajar mengenai isim tafdil. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, qabla nabda dirosatina hayya nabda bil qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin saya udah sempet ngasih PDF rangkuman mengenai isim tafdil buat adik-adik semua di grup WhatsApp. Nah, jadi gimana adik-adik udah pada baca belum materinya? Di materi itu udah tertera rangkuman mengenai isim tafdil. Jadi hari ini kita bakal bahas lagi lebih dalam mengenai isim tafdil dan contoh-contohnya ya. Kalau kemarin kan masih berbentuk PPT, nanti hari ini saya akan jelaskan secara lisan ya. Lanjut ya, kita masuk di slide pertama. Di sini ada contoh kalimat mengenai isim tafdil ya. Lahis al-amsilah al-atiyah. Perhatikan contoh di bawah ini. Contoh berikut, yang pertama, asy-syi'ru al-arabi arwa'u min asy-syi'ril akhar. Syi'rul madhi ashharu min syi'rir rusa'i. Itu ya tadi contoh untuk isim tafdil. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Uslubus syi'ri ajmalu min ghairi syi'ri. Syi'rul madhi afdalu syi'ri fil alam. Nabiyina Muhammad ahsanun nas khulqan wa khulqan. Selanjutnya ada contoh lagi. Qasidatul burdah aksarul qasaid intisyarun fil mujtama'i. Dan yang terakhir ada al-Busiri huwal ashharu bi qasaidil madhi lirrasul. Nah, kata-kata yang diberi warna hijau dan ini merupakan isim tafdil dari kalimat tersebut. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak arti dari kalimat di contoh ini? Kita masuk biar lebih paham lagi, kita lanjut aja ya materinya. Ada pengertian mengenai isim tafdil. Nah, di sini ditampilkan bahwa ismun tafdil huwa ismun mustaqim minal fi'li liyadulla ala an syai'aini ishtaraka fi sifatin wahidatin wa zada ahaduhuma ala akhar. Artinya adalah isim tafdil adalah isim mustaq. Itu adalah kalimat yang mengidentifikasikan sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Jadi kalimatnya ini punya makna yang mengidentifikasikan sesuatu atau mensifati sesuatu dengan sifat tertentu. Lanjut aja ini ya biar lebih jelas. Ada atau dengan kata lain yaitu kalimat yang menunjukkan makna membanding-bandingkan sifat seseorang dengan orang lain atau membandingkan suatu sifat benda dengan benda lainnya.
Nah, isim tafdil ini tergolong ke dalam isim yang mamnu minas sorf, atau yang tidak bertanwin. Tahu kan tanwin itu ada an, in, un. Nah, jadi di isim tafdil ini si isimnya itu harokat akhirnya nggak pernah tanwin, dia bukan tanwin. Nah, terus isim tafdil juga bisa dipakai untuk membentuk nih, kalau isim tafdil dalam bentuk bahasa Indonesia nih, kalau kita perbandingkan dari struktur kalimat bahasa Indonesia, maksudnya biar lebih jelas isim tafdil itu kayak gimana sih gitu dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak gini, ada bentuk komparatif untuk menunjukkan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lain, atau bentuk superlatif seperti perbandingan teratas, paling, atau ter gitu. Lanjut ya. Nah, ini ada contohnya lagi, bentuk komparatif. Kalau bentuk komparatif contohnya kayak gini, saya lebih tinggi daripada kamu gitu. Karena kalau komparatif kan menunjukkan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau superlatif, dia perbandingan teratas atau paling atau ter. Contoh katanya seperti saya sangat tinggi atau tertinggi di kelas ini, atau kata lainnya seperti saya terpintar di kelas ini, atau saya tercantik di kelas ini, kayak gitu. Contoh bentuk superlatif. Nah, selanjutnya ada wazan atau pola. Di pola ini ada dua pola. Ada dua pola untuk membentuk isim tafdil. Yang pertama ada pola af'alu, kemudian ada pola fu'la. Pola af'alu ini digunakan untuk muzakkar, jadi sedangkan fu'la itu untuk muannas. Cara penggunaannya atau cara merubah sebuah isim nih ada di sini. Yang pertama kita akan belajar cara merubah sebuah isim ke bentuk yang muzakkar atau polanya af'alu. Contohnya ada di bawah sini, kata towilun. Contohnya towilun yang artinya itu tinggi, kita rubahlah menjadi isim tafdil dengan pola af'alu karena kita mau bentuk muzakkar. Nah, dengan pola af'alu ini maka kata towilun itu diganti menjadi atwalu, sehingga artinya berubah menjadi lebih tinggi atau tertinggi. Terus kata sogirun, kecil, dirubah menjadi asgoru. Dengan pola af'alu, sogirun diganti menjadi asgoru, yang artinya lebih kecil atau sangat kecil. Kemudian ada sahlun, mudah, menjadi ashal, artinya lebih gampang atau termudah gitu. Itu ya. Lanjutannya ini ada lagi jamilun. Kata jamilun itu indah, kita rubah menjadi pola muzakkar, jadinya ajmalu. Artinya dari kata indah itu malah ketika dirubah menjadi ajmalu berubah menjadi lebih estetis atau indah ya. Kemudian fakirun, miskin, menjadi afkarun, lebih kurang mampu, artinya bisa kayak gitu. Jadi berubah ya, artinya juga polanya berubah, artinya berubah. Selanjutnya ada pola yang muannas. Nah, ini contoh pola muannas dengan pola atau wazan fu'la. Nah, jadi di pola fu'la ini ada contohnya kalimat seperti ini. Al-qasidatul burdah fudla al-qasaid. Artinya qasidah burdah ialah lebih utama daripada qasidah daripada para qasidah ya. Qasidah burdah ialah lebih utama dari para qasidah gitu. Jadi itu artinya fudla. Karena dari kata fadola, kata isim fadola dirubah menjadi pola fu'la, maka dibacanya menjadi fudla gitu. Nah, iya, kenapa ini menjadi fudla?
Jadi dilihat lagi dari si teks tersebut. Kalau misalnya kata sebelum isim yang mau dirubah muzakkar atau muannasnya itu dia muzakkar atau muannas, nah itu mempengaruhi polanya. Kalau ini kan qasidatul burdah. Qasidatul burdah ini termasuk kata yang muannas karena dia ada tak marbutohnya. Maka kata fadola itu diganti menjadi pola muannas, yaitu fu'la. Maka kata fadola diganti menjadi fudla, mengikuti pola fu'la gitu. Nah, selanjutnya ada bentuk isim tafdil. Jadi di sini ada sebuah tabel ya. Tabel ini bisa kita lihat perbedaannya berubah untuk ke muzakkar sama muannas. Nah, di sini ada waznnya hasanun. Hasanun itu bermakna baik. Terus diubahlah ke isim tafdil. Jadi muannas, misalnya muannas tadi polanya apa? Fu'la. Jadi hasanun diganti ke fu'la menjadi husna gitu. Dan muzakkarnya ahsanu yang artinya jadi lebih baik. Sama artinya, tetap sama, cuma beda bentuk, muannas atau muzakkar. Terus ada tawilun, panjang. Ketika tawilun diganti menjadi muannats, maka polanya menjadi tula. Dan muzakkarnya atwalu, artinya lebih panjang. Kemudian ada sogirun, artinya kecil. Sogirun diganti ke muannats menjadi sugro, sedangkan muzakkarnya asgoru atau lebih kecil. Selanjutnya ada kabirun menjadi kubro dan akbaru. Sakilun menjadi sukla dan askolu. Mahirun menjadi muhro dan amharu. Dan jamilun menjadi juhla dan ajhalu. Nah, kemudian ada syarat-syarat isim tafdil, syurutu ismu tafdil. Nah, syaratnya yang pertama, menjadi isim tafdil itu nggak semua bisa gitu. Jadi ada ketentuan, ada syarat dan ketentuan ya. Jadi yang pertama itu ada an yakuna fi'lu sulasiyan. Jadi harus fi'il sulasi, bukan mazid, apalagi rubai atau khumasi gitu. Kan jika dia fi'il sulasi maka bisa menjadi kalimat isim tafdil gitu. Kalau dia sulasi, tapi kalau selain sulasi nggak bisa. Terus selanjutnya syarat yang kedua dan yang terakhir, wala yadulla ala laun hamira wa aib amya au hilyah kahila. Jadi wala yadullu ala laun, bukan menunjukkan tentang warna gitu, laun. Pokoknya yang bermakna itu warna, au aib atau tentang cacat, yang bermakna cacat, atau hilyah atau perhiasan gitu. Jadi enggak boleh mengandung arti itu. Kalau ada kata-kata yang mengandung arti itu tentang laun, warna, atau aib, cacat, atau hilyah, perhiasan, nah itu nggak bisa dijadikan isim tafdil. Jadi syaratnya itu ada dua, cuman harus sulasi, bukan rubai, mazid, atau khumasi. Dan yang kedua, tidak menunjukkan arti laun, warna, aib itu tadi apa? Cacat sama hilyah, perhiasan. Nah, gimana kalau misalnya kita mau membuat kalimat perbandingan tapi ada isim yang mengandung tadi yang dilarang itu mengandung, atau misalnya dia bukan sulasi, atau misalnya dia mengandung misalnya cacat, katanya ada artinya cacat atau artinya warna. Nah, pembentukannya itu dia menggunakan bantuan kata asyadu, seperti contohnya seperti asyadu, aksaru, dan lain-lain yang sejenis gitu. Jadi walaupun dia enggak termasuk maksudnya dia tuh masuk ke dalam syarat yang enggak boleh dijadiin isim tafdil. Nah, ada
ada penggunaan bantuan kata yang bisa menolong untuk digunakan di kalimat tersebut. Contohnya tadi asyadu dan aksaru yang ada di slide ini ya, itu contohnya. Nah, dan lain-lain yang semisal tuh katanya ya. Nah, jadi di sini itu nanti ada contohnya. Contoh dari kata bantu yang pertama ada ausa'u ilman. Ausa'u ilman itu ada kata bantu ausa'u, dia artinya berubah menjadi lebih luas keilmuannya. Kemudian ada asyaddu iman. Asyaddu iman adalah lebih yakin keimanannya. Tadi bantu dengan kata asyaddu. Imanan itu kan bukan sulasi ya, lebih dari 3. Terus ada aksaru sawadan. Aksaru sawadan itu dia artinya tuh apa, sawad hitam artinya. Kan hitam itu kan masuk ke dalam warna kan, ke dalam bagian warna. Nah, karena dia termasuk ke dalam bagian warna, jadi dia harus pakai kata bantu. Dia nggak bisa dirubah pakai syarat-syarat isim tafdil itu. Jadi pakai aksaru, maka artinya menjadi lebih hitam, artinya warna lebih hitam itu. Terus itu ablagu auron. Nah, ablagu auron tuh cacat ya, artinya ya, atau pincang. Jadi itu artinya menjadi lebih cacat atau pincang gitu. Nah, jadi itu aja sekian materi mengenai isim tafdil. Selanjutnya kita ada tadrib. Oh ya, sebelumnya ada yang mau bertanya apa kurang jelas? Jika sudah jelas, bisa diulang-ulang lagi materinya. Atau kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Kita lanjut ke tadrib atau tadribat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian tadribat, dimana nanti di tadribat ini harus merubah isim yang akan dirubah menjadi isim tafdil sesuai konteks kalimat. Harus masuk ke pola apa? Nah, yang kita masuk ya, bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama adalah syi'ru Ahmada an-nuqat min syi'ri sadiqihi. Yang dikurung ada kata jamula. Maka ketika kita mau merubah ke pola isim tafdil, maka gunakan pola af'alu menjadi ajmalu, karena Ahmad merupakan muzakkar, jadi kita pakai pola muzakkar. Nah, soal yang kedua ada kutubu Hashimin min kutiba minan kutubu Hashimin min kutubi akhihi. Ada kata kasuro, maka jawabannya adalah aksaru, karena Hashim itu muzakkar. Kemudian soal yang ketiga ada al-imamul busiri an-nuqat asyu'ara fil madhi. Ada kata syaharo di sini, maka jawabannya adalah ashharu, karena al-imam busiri itu muzakkar ya, sama. Berarti ini sama semua muzakkar. Selanjutnya ada nomor 4, Nabiyuna Muhammadun an-nuqat an-nasi khulqan wa khuluqan. Ada kata hasuna. Nah, di hasuna ini maka menjadi ahsanu. Nah, ahsanu. Selanjutnya ada syi'rul madhi
an-nuqat minal asy'aril ukhra. Ada kata ruwa'a maka menjadi arwa'u ya, karena ini masih muzakkar juga. Terus ada al-ustazu yulkiya an-nuqat kalamin minasy-syi'ri. Nah, jawaban ada kata halan di sini. Maka katanya berubah menjadi ahla. Kenapa berubah menjadi ahla? Kenapa enggak ahlan? Karena dalam isim tafdil ini tidak boleh ada kata yang bertanwin, kata di akhir harokatnya itu tanwin itu. Jadi kita ganti karena supaya nggak tanwin. Memang begitu. Terus selanjutnya ada inna an-nuqat al-wasail al-isya'iri wa sya'r. Kata hamma maka berubah menjadi ahamma. Nah, terus lanjut namdahu rasul Muhammad bi annahu an-nuqat basyari al-basyari. Kata karuma maka menjadi akromu. Terus ada kata bal habibur risalah bi an-nuqat al-fazi syauqi al-fazi syauqi saman maka diganti menjadi asma'i. Dan yang terakhir sohibi Umar huwa an-nuqas minni fi hifzil asy'ar. Kata saru'a maka karena dia huwa di sini maksudnya berarti muzakkar maka menjadi asra'u gitu ya. Nah, jadi sekian tadribnya. Jadi sudah jelaskan mana yang untuk maksudnya cara mengganti isim dia harus mu'annas atau muzakkar itu maka dilihat dari kata sebelumnya gitu. Kata yang mengikuti si isim tersebut. Itu mudah bukan mengenai isim tafdil? Mudah. Baik, sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan di setelah pelajaran ini juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.